Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan mulai mencarimu di saat kamu berhenti mencarinya. Ya, jadi sekarang kita terus mencari-cari mantan ke sana kemari, ya, mencari cara agar bisa ketemu dengan mantan lagi, mencari cara agar bisa bicara dengan mantan, mencari cara agar bisa mengintip media sosial mantan. Waktu kita betul-betul habis, ya, setiap hari hanya memikirkan mantan. Padahal ketika kita terlihat begitu agresif mengejar-ngejar mantan, itu tidak akan membuat mantan jatuh cinta kepada kita. Dia justru akan merasa terganggu dengan kehadiran kita. Karena itu, ya, kenapa hingga hari ini dengan segala usaha kita agar bisa kembali kepada dia, dan sekuat itu pula usaha yang ia tunjukkan untuk tidak pernah kembali kepada kita lagi. Mantan tidak pernah merindukan kita, karena kita selalu hadir di dalam hidupnya. Tahu-tahu ada akun media sosial kita yang baru chatting kepada dia, dia merasa terganggu. Tahu-tahu dia sedang bekerja, kita telepon, pakai nomor telepon yang baru dan dia dengar ternyata suara kita, dia merasa terganggu. Tahu-tahu dia sampai di rumah istirahat, ya kita ngetok-ngetok di gerbang rumahnya, ya, dan dia merasa sangat terganggu dengan kehadiran kita, dan dia berpesan kepada asisten rumah tangganya untuk mengatakan bahwa dia sudah pindah. Ketika dia berangkat kerja, dia deg-degan, ya, khawatir kalau di jalan, ya, yang biasa dia lewati, tiba-tiba kita sudah nongol di sana untuk menyapa dia. Dia deg-degan, khawatir tiba-tiba kita nongol di tempat kerjanya. Dia deg-degan, khawatir ketika dia mau pulang kerja, kita sudah ada di parkiran. Nah, jadi itu membuat kenapa semakin hari dia semakin menjauhi kita, ya. Maka mantan tidak akan pernah mencari kita. Mantan tidak akan pernah membutuhkan kita, mantan tidak akan pernah merindukan kita ketika kita selalu hadir di dalam kehidupannya. Kapan mantan akan mencari kita? Di saat kita berhenti mencari dia. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Kita pernah mungkin punya seseorang yang sangat tidak kita sukai. Teman sekolah dulu, nakalnya luar biasa, selalu mengganggu kita. Tetapi ketika sudah berpisah tuh, udah lulus sekolah, atau dia pindah, atau kita yang pindah sekolah dan lain-lain, kita sering kepikiran dia, ya, sering ingat dengan berbagai tingkah nakalnya yang sangat mengganggu. Tetapi seiring perjalanan waktu, kita semakin dewasa, kita melihatnya sebagai sesuatu yang lucu-lucu saja. Ya, kita kepikiran ketika kita sudah tidak pernah ketemu dia lagi. Ya, kita merindukan sesuatu ketika sesuatu itu sudah
tidak di depan mata kita, sudah bukan jadi milik kita, sudah tidak pernah kita temui lagi. Ya, kita kangen dulu dengan kos-kosan saat masih kuliah. Sesekali kita lewati ya, karena dengan melewati itu kita merasa mendapatkan atmosfer energi seperti masa muda dulu. Kita kembali merasa muda lagi, semangat lagi. Itu alasan kenapa kita sering melewati tempat-tempat yang punya kenangan dengan kita. Oh, di sini dulu ayah ngekos ya. Oh, di situ dulu kampus ayah dan seterusnya. Sesuatu ya yang sudah jarang sekali kita temui, di situ akan muncul rasa rindunya. Maka mantan tidak akan pernah kangen kan kepada kita ketika kita muncul terus. Bagaimana mantan mau mencari kita kalau kita selalu hadir di depan dia, di telepon dia, ya di media sosial dia dan seterusnya. Kerinduan di hati mantan akan hadir, akan muncul ketika kita berhenti mengejar-ngejar dia, ketika kita berhenti mengganggu dia, ketika kita berhenti mencari-cari dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, itu yang paling penting untuk dijawab. Bahwa dunia kita ini bukan hanya mantan. Kita punya keluarga, kita punya teman sahabat, kita punya pendidikan, kita punya pekerjaan, kita punya cita-cita, kita punya masa depan yang ingin kita kejar. Jadi dunia kita ini sangat luas dan tidak hanya mantan. Maka sekarang kita fokus ya untuk mengejar cita-cita kita. Kita memberikan perhatian kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat. Waktu kita manfaat. Daripada setiap waktu hanya memikirkan bagaimana caranya untuk ketemu mantan dan mantan tidak mau ketemu kita. Ketika kita fokus ya dengan mengejar cita-cita kita, kita memang tidak pernah menemui mantan secara fisik, tetapi kita selalu menemuinya melalui doa-doa kita. Jadi itu kombinasi yang sangat sempurna. Ya, kita berhenti mencarinya, maka dia akan mulai merindukan kita. Kita tidak menemuinya secara fisik, tetapi kita terus menemuinya dengan doa-doa kita. Itu yang akan menggetarkan hatinya. Ya. Nah, karena itu kejar cita-cita kita, bekerja dengan sebaik-baiknya, selesaikan kuliah secepat-cepatnya, mandiri, jadi orang kaya. Selama menjalani proses ini, teruslah berdoa. Ya, agar apa? Agar mantan berjodoh dengan kita. Jadi terus meminta kepada Allah agar kita dan mantan menjadi jodoh selamanya dunia akhirat. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi kalau takdir kita dan mantan itu berjodoh, doa kita akan memperkuat ya perjodohan kita dengan mantan itu. Karena kan ada juga orang yang naksir mantan, yang berdoa agar mantan berjodoh dengan dia. Karena itu harus dilindungi mantan melalui doa-doa kita. Itu kalau kita berjodoh, kita memperkuat. Ketika memang kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, maka doa kita itu akan mengubah takdir. Akan membuat kita dan mantan yang tidak berjodoh menjadi berjodoh. Nah, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.